Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Amelia Febrianti Wijaya. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang metode pengolahan kas kecil, yaitu metode impress dan metode fluktuasi. Sebelum kita membahas kedua metode tersebut, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu kas kecil. Jadi, kas kecil adalah dana yang disediakan perusahaan untuk membayar pengeluaran yang jumlahnya kecil dan biasanya dilakukan secara rutin, seperti untuk membeli materai, alat tulis kantor, atau bensin. Nah, bisa dilihat sini, saya singkatkan. Jadi, metode impress itu adalah metode di mana jumlah kas kecil ditetapkan tetap, dan setiap kali ada pengeluaran, tidak langsung dicatat satu persatu. Semua pengeluaran itu dikumpulkan dulu, lalu baru dicatat saat kas kecil diisi kembali, sesuai jumlah yang sudah dipakai. Metode impress ini lebih praktis dan sederhana karena pencatatan dilakukan satu kali saat pengisian ulang. Sedangkan metode fluktuasi, dia setiap pengeluaran langsung dicatat saat terjadi. Itu harus jadi lebih detail. Jumlah kas kecil di sini bisa berubah ya, tergantung apakah ada pengeluaran atau penambahan dana. Jadi metode fluktuasi ini lebih cocok digunakan jika perusahaan ingin pencatatan yang lebih rinci dan real time. Selanjutnya, saya ilustrasikan dalam soal berikut ini. Jadi pada awal bulan Februari 2012, manajer keuangan PT Mitra Lestari membentuk dana kas kecil sebesar 1.500.000 yang akan diisi kembali setiap tanggal 1 dan 16 setiap bulannya. Lalu selama bulan Februari ini transaksi yang dilakukan PT Mitra Lestari untuk menggunakan kas kecil ini. Di tanggal 4 bulan Februari 2012 ini, mereka membeli materai dan perangko sebesar 225.000. Di tanggal 10 bulan Februari 2012, mereka membayar beban perbaikan kendaraan sebesar 600.000. Lalu tanggal 12 Februari 2012, mereka membeli bensin, solar, dan minyak sebesar 275.000. Lalu tanggal 17 Februari 2012, mereka membayar beban perbaikan gedung kantor sebesar 850.000. Lalu terakhir, di tanggal 25 Februari 2012, mereka membeli perlengkapan kantor sebesar 450.000. Ingat ya, di sini dana pengisian kembalinya setiap tanggal 1 dan tanggal 16. Biar lebih jelas ya, saya jelaskan dalam tabel berikut ini. Di tanggal ini, 2012 Februari, tadi tanggal 1 pembentukan kas kecil, yaitu pengisian dana kembalinya itu kan 1.500.000. Di impress dan fluktuasi kita tulis 1.500.000, 1.500.000 juga ya. Lalu tadi tanggal 4. Kenapa ini pertama di tanggal 1, tidak langsung di tanggal 4 aja? Karena tadi dalam soal sebelumnya, sini kan pengisian dana kembali tanggal 1 dan 16. Nah, di tanggal 4 ini kan baru membeli materai dan perangko. Dalam jurnal umumnya ini, impress tidak perlu ditulis 225.000, tapi fluktuasi ditulis ya, dicatat. Fluktuasi dicatat 225.000. Lalu di tanggal 10, mereka membayar perbaikan kendaraan sebesar 600.000. Di tanggal 12 bulan Februari ini, mereka membeli bensin, solar, dan minyak sebesar 275.000. Lalu di tanggal 16, seperti soal sebelumnya, pengisian kembali kas kecil, yaitu 1.500.000, di fluktuasi ini ditulis 1.500.000. Sedangkan di impress, dia dijumlahkan dulu beban-beban sebelumnya di tanggal 4, 10, dan 12 ini menghasilkan 1.100.000. Lalu tanggal 17 membayar perbaikan gedung kantor sebesar 850. Di tanggal 25 membeli perlengkapan kantor sebesar 450. Lalu di bulan Maret ya, kenapa ini langsung ke bulan Maret? Karena dalam soal tadi kan mereka cuma sampai membeli perlengkapan kantor ini tanggal 25. Jadi pengisian dana kembali tanggal 1 lagi, pengisian kas kecil ini
sebesar 1.500.000 difluktuasi dan invest 1.300.000 itu dari jumlah yang sebelumnya di tanggal 25 dan 17 ini. Jadi saldo terakhir ini untuk invest itu tetap 1.500.000 karena balik lagi ke pengertian invest di sini metode pengelolaan kas kecil dengan jumlah dana tetap ya. Jadi dia pasti tetap jumlahnya. Sedangkan dia fluktuasi ini ditambahkan dulu semua dananya dari tanggal 1 Februari yang masih tersisa. Di tanggal 1 juta dari 1.500.000 ini dikurang 225, dikurang 600, dikurang 275, itu kan masih menyisakan 400.000. Lalu pengisian dana kembali 1.500.000 ini dikurang 850, dikurang 450, itu menyisakan 200.000. Jadi yang tadi ini 400 ditambah 200 ditambah 1.500 hasilnya sama dengan 2.100.000. Jadi saldo terakhir dalam impres itu tetap 1.500.000, dalam fluktuasi yaitu 2.100.000. Untuk jurnal umumnya bentuknya seperti ini ya. Jurnal umum tanggal 2012 ini Februari tanggal 1, 4, 10, 12. Dalam jurnal umum itu bentuknya seperti ini, bisa dilihat seperti ini. Jadi dalam impres tidak perlu mencatat semua beban-beban yang dikeluarkan ini, tidak perlu dicatat, tapi dalam fluktuasi ini dicatat karena pengeluaran nilai berubah-ubah gitu, dan dia pencatatannya emang lebih detail, berbeda dengan impres. Kalau impres ini lebih praktis lah, lebih sederhana kayak gitu. Jadi itu dia penjelasan dari saya terkait metode impres dan fluktuasi. Salam dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.